Sama membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Dan kami sungguh mohon Allah Roh Kudus yang memberikan pencerahan di dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan hidup senantiasa di dalam kebenaran-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu di dalam segala kehinaan dan keterbatasannya, dan Tuhan tolong akan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Sekali lagi selamat pagi. Iya, oleh karena anugerah Tuhan kita dipersatukan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saudara, saya mau menampilkan satu gambar dulu dari Lembaga Alkitab Indonesia. Minta tolong rekan operator. Saudara, saya terima gambar ini Senin lalu. Ya, jadi ini satu produk dari Lembaga Alkitab Indonesia yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kalau saudara perhatikan Alkitab di tangan saudara itu adalah namanya terjemahan baru pertama, ya, dan itu terbitan tahun 1974. Saudara, mungkin kita lihat Alkitab kita enggak kok, itu tahun 2000-an begitu ya. Nah, saudara sekalian, enggak, itu memang cetakannya 2000-an, tapi terjemahan itu dibuat tahun 1974. Itu sebabnya saudara sekalian ketika kita membaca Alkitab kita merasa loh kok bahasanya kuno sekali, atau ada kata-kata yang sulit kita mengerti, karena saudara sekalian itu adalah bahasa yang dipakai sekitar 50 tahun lalu. Ya, tapi kita bersyukur saudara sekalian setelah sekian lama akhirnya Lembaga Alkitab Indonesia meluncurkan ya terjemahan baru yang kedua dengan kata-kata yang sudah lebih diperbarui yang kita pakai pada zaman ini. Ya, ada juga kata-kata yang selama ini dianggap kurang tepat, saudara sekalian, lalu kemudian diperbaiki. Contoh misalnya begini, saudara sekalian. Contoh misalnya perbedaannya ya. Jadi sejak sekolah minggu kita sering dengar cerita Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, saudara sekalian, di dalam terjemahan baru kedua tidak ada lagi Taman Eden. Ya. Kata yang dipakai adalah kebun Eden. Ya, karena itu bukan taman, tapi kita tahu itu adalah kebun buah-buahan. Lalu juga misalnya tidak ada lagi kata kasih karunia. Itu kan satu bahasa Kristen yang sering dipakai ya. Tapi nanti semua akan diganti dengan kata anugerah ya. Jadi kasih karunia sama saja sih dengan anugerah ya, tapi juga ada yang prinsip di dalam penerjemahan adalah bahwa dipakai kata yang lebih singkat ya. Jadi dipakai kata anugerah. Nah, saudara sekalian, seandainya saudara membutuhkan bisa kontak langsung ke Lembaga Alkitab Indonesia. Saya hanya memberikan informasi saja, bukan jualan saudara sekalian, karena saya bukan salesnya Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam pembacaan Alkitab kita. Dan saya mengajak kita memperhatikan minggu lalu penginjil Samuel sudah khotbah dari 1 Korintus. Hari ini saya akan ajak kita membaca bersama Roma pasal 15. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan dari Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru kedua ya. Jadi saudara perhatikan Alkitab saudara, dan nanti saudara akan perhatikan ada beberapa kata yang sedikit berbeda, bukan karena saya salah baca, tapi karena memang terjemahan baru yang kedua ada sedikit perbedaan. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Perhatikan ayat kelima. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidupnya sehati sepikir. Sekali lagi, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus,
sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, saya mengajak kita perhatikan pasal 14 ya, untuk sedikit memperhatikan di mana lagi bedanya. Roma pasal 14 ayat ke-10. Roma pasal 14 ayat ke-10, terjemahan baru kedua mengatakan begini: "Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudara seimanmu? Atau mengapa engkau menghina saudara seimanmu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah." Lalu pasal 14 ayatnya yang ke-13. "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara seiman kita jatuh atau tersandung." Sudah perhatikan ya, di sana ada sedikit tambahan kata, yaitu bukan hanya saudara, tapi juga saudara seiman. Karena ini adalah konteksnya membahas tentang kehidupan bergereja. Nah, saudara sekalian, saya bersyukur untuk tema yang ditetapkan dan diberikan oleh majelis. 1 bulan ini di Saron dibahas tema disatukan di dalam tubuh Kristus. Minta tolong ditampilkan, oke ini ya, jadi yang PowerPoint-nya. Saudara sekalian, ini satu tema yang menarik, disatukan di dalam tubuh Kristus. Kenapa saudara sekalian? Oleh karena perpecahan selalu menjadi salah satu permasalahan utama saudara sekalian di dalam sejarah perjalanan umat Tuhan. Baik bangsa Israel ataupun juga kita lihat catatan di dalam kehidupan gereja mula-mula. Dan saudara sekalian, kita lihat juga bertambah dahsyat di dalam kehidupan sejarah gereja pada saat ini. Tampilan selanjutnya. Minta tolong tampilan selanjutnya. Nah, saudara sekalian, kita tahu ini ya, ini peta daripada bangsa Israel yang awalnya kita tahu itu adalah satu bangsa yang kemudian terpecah dua ketika generasi setelah Salomo. Jadi terpecah, yang di atas itu daerah utara disebut tetap sebagai kerajaan Israel, tetapi yang di bawah saudara sekalian disebut sebagai kerajaan Yehuda. Itu adalah catatan dari perjanjian lama, ketika umat Tuhan dari satu kerajaan terpecah menjadi dua. Lalu di dalam catatan perjanjian baru kita lihat saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, catatan perjanjian baru kalau kita bandingkan, ini juga kalimat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu apa saudara sekalian? Anggotanya itu saling menggigit dan saling menelan. Itu yang Rasul Paulus khawatir sekali, peringatkan mereka baik-baik sekali, kalian itu saling menggigit dan saling menelan. Kita jadi pikir saudara sekalian, ini orang Kristen apa zombie begitu ya, memakan dan memangsa sesamanya. Lalu saudara sekalian, kondisi gereja saat ini, tampilan selanjutnya. Nah, saudara sekalian, ini gambar menarik saudara sekalian ya, cerita tentang rapat gereja. Tetapi apa yang ada di tangan mereka, mereka sama-sama pakai apa itu saudara sekalian, yang buat pemikul tinju begitu ya. Jadi rapat sih rapat gereja, tetapi siap saling bertarung satu terhadap yang lainnya. Nah, saudara sekalian, apakah catatan dari perpecahan itu hanya menjadi sejarah perjalanan umat Tuhan baik bangsa Israel di perjanjian lama ataupun gereja zaman dulu di zaman perjanjian baru, atau juga di dalam catatan sejarah gereja saat ini, tapi tidak terjadi di GKIM? Saudara, di GKIM terjadi tidak? Pertanyaannya sulit saudara sekalian ya. Saudara sekalian, kalau kita melihat akan sejarah gereja Kristen Immanuel, saudara, memang kita harus mengakui secara jujur dan juga secara sedih saudara sekalian bahwa gereja Kristen Immanuel saudara sekalian juga mencatat sejarah perpecahan gereja di dalam internal kita. Saudara sekalian, kita akan melihat tampilan selanjutnya. Oke, ini tampilan yang kondisi sekarang begitu ya. Jadi katanya sesama anak Tuhan, tapi saudara sekalian di dalam ibadah seperti itu ya. Tampilan selanjutnya.
Nah, saudara sekalian, kalau sudah perhatikan itu gambar kanan atas itu adalah gereja Kaim Tong zaman dulu, ya, bangunan zaman dulu seperti itu. Nah, saudara sekalian, itu adalah kalau perhatikan tulisan di sana tertulis gereja Kaim Tong, lalu GKI, Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, ya. Nah, saudara sekalian, sejarah dari GKI adalah apa? Yaitu di tahun 1979, saudara sekalian, gereja Kaim Tong yang ada di Bandung itu melepaskan diri, ya. Lalu saudara bisa melihat di kiri itu adalah surat dari Sinode GKI, Gereja Kristen Indonesia waktu itu Jawa Barat, dan juga di dalam istilah yang dipakai di sana adalah bahwa Kaim Tong melepaskan diri dari Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat. Saudara sekalian, apa yang saya ceritakan ini sama sekali tidak bermaksud menyalahkan para pendahulu kita, ya. Kita harus tetap menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Walaupun kita tahu ada catatan sejarah perpecahan, saudara sekalian, kita tidak tahu persis apa yang terjadi pada saat itu. Jadi kita tidak boleh menghakimi mereka. Yang saya ingin ceritakan adalah, saudara sekalian, di tahun 1979 itu, lalu kemudian melepaskan diri hingga akhirnya di tahun 1983 membentuk satu sinode baru yang disebut sebagai Sinode Gereja Kristen Immanuel. Saudara tentu sudah terima, ya, kalender dari Gereja Kristen Immanuel, dan kita tahu bahwa di tahun ini 2023 kita memperingati 40 tahun sejarah lalu, saudara sekalian, ya, ketika kita membentuk sinode, dan saat ini melengkapi 10 jemaat GKIM. Ada 7 di kota Bandung, lalu masing-masing 1 di kota Tasikmalaya, Solo, dan juga di Cirebon ini. Ditambah dengan ada 1 bakal jemaat, letaknya itu adalah di apartemen Majesty, Bandung, dan juga 2 cabang lagi di kompleks apartemen Cimbeluit, Bandung, dan 1 lagi di kota Batam. Nah, saudara sekalian, itulah sejarah singkat dari sejarah Gereja Kristen Immanuel yang harus kita akui lahir dari, maafkan, perpecahan, ya. Kalau saudara ingin lebih tahu secara detail, saudara sekalian bisa lihat di website, dan di sana saudara sekalian kita akan membaca sejarah dari gereja-gereja lokal GKIM, termasuk juga Saron Cirebon ini. Dan saudara sekalian, sekali lagi kita harus mengakui bahwa dari 10 gereja lokal GKIM, saudara sekalian, sebagian besar adalah gereja yang lahir atau bahkan melahirkan perpecahan gereja. Dan saudara sekalian, beberapa bulan terakhir ini ada 1 jemaat lokal GKIM yang sedang menghadapi pergumulan besar, ya. Tentunya bukan Saron Cirebon, saudara sekalian, ya. Saya cerita ini supaya menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kita semua tetap rentan, saudara sekalian. Apa yang terjadi dahulu masih terus terjadi sampai saat ini, dan saat ini ada salah satu jemaat GKIM yang sedang bergumul, saudara sekalian, mempertahankan kesatuan tubuh Kristus di dalam gereja lokalnya, ya. Nah, saudara sekalian, itu yang mohon kiranya menjadi perhatian bagi kita semua, menjadi doa kita semua. Kita doakan Saron Cirebon pasti, saudara sekalian, ya. Tapi kita doakan juga ada 9 jemaat GKIM lain yang ada di Bandung, yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Batam, yang ada di Solo, begitu, ya. Nah, saudara sekalian, kembali kepada nats Alkitab yang kita baca ini, saudara, kita melihat kembali Alkitabnya, jangan ditutup, ya. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Saudara sekalian, kita melihat di dalam Roma pasal 15 ini, ya. Kalau kita perhatikan bagian-bagian sebelumnya, saudara sekalian, dari Roma pasalnya yang ke-1 sampai pasalnya yang ke-14, saudara sekalian, kita melihat bahwa di sana menarik sekali, yaitu apa? Bahwa saudara sekalian, gereja di Roma itu berisi orang-orang pintar, saudara sekalian. Itu sebabnya Rasul Paulus mengirimkan 1 surat yang berisi doktrin-doktrin yang begitu sulit, saudara sekalian, yang berisi doktrin-doktrin iman Kristen yang begitu penting dan juga panjang lebar. Dan mereka bisa memahami itu, ya. Mereka bisa mengerti apa yang Rasul Paulus tuliskan bagi mereka, walaupun itu adalah bagian yang begitu sulit sekali. Tapi saudara sekalian, kita melihat kemudian di dalam 5 pasal yang terakhir, ya.
Di dalam 5 pasal terakhir, saudara sekalian, Rasul Paulus menuliskan aplikasi dari bagian-bagian doktrin yang sudah dia sampaikan sebelumnya, dan salah satu daripada aplikasi doktrin-doktrin tersebut yaitu apa? Waspadalah terhadap perpecahan gereja. Waspadalah terhadap perpecahan gereja. Jadi saudara sekalian tahu, terima, mengerti sekali doktrin-doktrin yang benar, doktrin-doktrin yang sulit tidak otomatis membuat anggotanya, saudara dan saya, kebal dari konflik internal dan juga kemudian bisa hidup rukun, saudara sekalian, seperti yang dikatakan di dalam Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru yang kedua tadi, sehati sepikir di dalam komunitas yang disebut sebagai gereja. Nah, saudara sekalian, apa yang menjadi konflik daripada gereja di Roma? Kalau kita perhatikan pasal 14 secara keseluruhan, saudara sekalian, kita akan menemukan bahwa ternyata di gereja Roma itu terpecah menjadi 2 kelompok. Istilah gampangnya adalah kelompok A dan kelompok B. Nah, saudara sekalian, mereka meributkan apa sih? Kelompok A mengatakan begini, boleh makan segala jenis makanan, lalu juga semua hari sama saja. Tetapi saudara sekalian, di sisi lain kelompok B mengatakan begini, hanya boleh makan sayur-sayuran, jadi daging tidak boleh. Lalu menyangkut hari, kalau kelompok A mengatakan udahlah semua hari sama saja. Kelompok B, saudara sekalian, mengatakan ada satu hari yang lebih penting dari hari yang lain, khususnya apa? Sabat. Ya. Hari Sabat itu adalah hari yang istimewa, lebih penting dari hari-hari lainnya. Nah, saudara sekalian, ini yang menjadi permasalahan dan menjadi pemicu konflik, sumber perpecahan di gereja Roma. Kalau saudara pikir, ini mah isu klise begitu ya, ini mah isu sepele begitu dan tidak mungkin terjadi lagi di zaman sekarang, maka saudara sekalian perhatikan baik-baik ya. Apa yang saya jelaskan ini mungkin tentunya akan membuat kita berpikir ulang, ternyata itu bukan sekedar masalah sepele. Apa yang terjadi dulu, saudara sekalian, bisa terjadi kemudian di tengah-tengah kita, termasuk di GKIM Jemaat Saron ini. Saudara, mungkin kita berpikir begini, kok aneh ya, ada kelompok orang yang berpikir tidak boleh makan daging. Kenapa? Sekali lagi aneh sekali, ada orang Kristen yang bilang tidak boleh makan daging. Padahal kita tahu, saudara sekalian, alasan gampangnya apa sih? Tuhan Yesus sendiri makan daging, begitu kan ya? Kenapa lalu ada orang Kristen yang berpikir tidak boleh makan daging? Saudara, Tuhan Yesus makan daging dari mana kita tahu? Ya pastilah, karena Tuhan Yesus seorang Yahudi, dia makan daging kurban seperti domba, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Ya, orang Yahudi kan punya tradisi hewan kurban, saudara sekalian, dan Tuhan Yesus makan. Dan kita tahu juga di dalam catatan-catatan kitab Injil, saudara sekalian, Tuhan Yesus minimal, saudara sekalian, 3 kali makan ikan bersama dengan murid-muridnya. Nah, itu kan Tuhan Yesus sendiri makan daging. Kenapa orang Kristen lalu kemudian ada yang berpikir, khususnya yang di Roma, saudara sekalian, berpikir tidak boleh makan daging. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi di gereja Roma itu ada kemiripan dengan yang terjadi di gereja Korintus, saudara sekalian. Jadi ada orang-orang Kristen yang berpikir, saudara sekalian, tidak boleh makan daging. Sama seperti di dalam catatan 1 Korintus pasal 8, nanti saudara baca di sana. Itu ada catatan, saudara sekalian, mereka juga tidak makan daging. Kenapa saudara sekalian? Ada orang Korintus, ada orang Roma begitu ya, tidak makan daging. Oleh karena mereka hidup di luar wilayah yang mereka sebut sebagai tanah suci ya. Jadi memang beda dengan konteks Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang hidup di Israel, hidup di tanah suci. Kita tahu Korintus begitu ya, lalu juga yang kita baca ini Roma begitu, saudara sekalian, itu adalah di luar tanah suci. Orang-orang yang tinggal di sekitar mereka itu adalah orang-orang non-Yahudi yang mereka sebut sebagai kafir. Lalu jadi masalahnya di mana? Masalahnya adalah di luar tanah suci.
hidup di tengah-tengah orang non-Yahudi, saudara sekalian, maka apa yang dijual di pasar secara umum itu adalah daging-daging yang bisa jadi adalah daging yang sudah haram. Kenapa? Karena itu adalah daging yang sudah dipersembahkan untuk berhala ataupun juga didoakan oleh imam-imam kafir seperti umumnya kebiasaan pada zaman itu. Sampai sini saudara bisa mengerti ya? Kalau tadi kita berpikir kok aneh ya tidak boleh makan daging. Pasti kenapa? Karena mereka hidup di luar tanah suci. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat dalam tanda kutip kafir yang tidak kenal Tuhan. Daging yang dijual di pasaran umum bisa jadi itu adalah daging yang tidak halal, daging yang sudah haram ya. Jadi oleh karena sulitnya mendapatkan atau memastikan daging yang dijual di pasar itu halal, saudara sekalian, maka kemudian ada sekelompok orang yang berprinsip ya sudahlah, daripada kita makan lalu kita jadi dosa, lalu akhirnya mereka tidak makan daging. Mereka hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, saudara sekalian, sekali lagi itu konteks zaman dulu. Apakah masih terjadi zaman sekarang? Masih, saudara sekalian. Contoh untuk kita yang hidup di zaman sekarang, saudara sekalian, sederhananya adalah begini. Makan makanan yang sudah dipersembahkan atau sudah disembayangin, boleh tidak, saudara sekalian? Sebagian besar kita tahu orang-orang Tionghoa begitu kan ya, saudara-saudara kita mungkin saudara kandung atau orang tua saudara sekalian, ataupun mungkin teman-teman kita atau saudara jauh. Saudara sekalian, mereka adakan sembayang begitu ya, lalu daging udah disembayangi begitu. Itu masih boleh dimakan tidak? Saya baru beberapa bulan lalu tahu, saudara sekalian, saya baru dapat cerita bahwa ternyata di rumah duka ada banyak tukang bubur itu yang jualan gerobak lalu antri. Kenapa antri? Karena mereka ingin membeli daging bekas sembayang karena murah begitu ya. Mereka bisa mendapatkan daging murah bekas sembayang, khususnya ayam. Nah, saudara sekalian, itu boleh dimakan tidak? Ketika mereka jualan tukang bubur keliling begitu ya, kita boleh beli tidak? Dari sini kelihatannya ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang geleng-geleng begitu kan ya. Jadi sudah boleh tidak? Bagi jemaat Saron boleh tidak makan daging yang habis disembayangi? Setelah kita kembali perhatikan baik-baik 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus 14, saudara sekalian, ayat 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 14. Sudah ketemu ya, saudara sekalian, saya bacakan lagi-lagi dari terjemahan baru kedua. 1 Korintus 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Nah, saudara sekalian, itu terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Disebut sesuatu kita bingung kalau hanya baca ayat ini saja. Tetapi di dalam terjemahan New International Version, terjemahan bahasa Inggris, saudara sekalian, itu langsung diterjemahkan adalah begini: tidak ada makanan yang najis, tidak ada makanan yang haram, begitu ya saudara sekalian. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Lalu 1 Korintus pasal 14 ayat 20. 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya. Sekali lagi, di dalam terjemahan LAI dipakai kata sesuatu, kita bingung begitu ya. Tapi di dalam terjemahan NIV itu sudah langsung lebih konkret, yaitu bahwa segala makanan adalah halal. Ya. Jadi saudara sekalian, di dalam apa yang Rasul Paulus tuliskan di dalam Roma pasal 14 ini adalah begini: tidak ada makanan yang najis dari dirinya sendiri. Itu ayat 14. Lalu ayat 20, segala makanan adalah halal. Ya.
Nah, saudara sekalian, sekali lagi, apakah dengan ayat-ayat yang Rasul Paulus tuliskan ini, lalu semua orang Kristen, termasuk yang di Saron Cirebon ini, mempunyai prinsip yang sama seperti apa yang sudah Rasul Paulus tuliskan? Kemungkinan tidak, saudara sekalian. Kenapa? Saya ingat sekali bahwa sekitar 15 tahun lalu, saudara sekalian, saya ceramah di salah satu GKIM di Bandung, saudara sekalian. Lalu ada seseorang yang bertanya tentang makanan ini, lalu saya sudah bacakan ayat-ayatnya, begitu ya, baik di 1 Korintus pasal 8 ataupun juga di dalam Roma ini, saudara sekalian. Lalu sampai selesai pembinaan, sampai selesai ceramah tersebut. Nah, saudara sekalian, orang tersebut tetap di dalam prinsipnya, dan dia saat ini menjadi salah satu ketua majelis, ya. Dia menjadi ketua majelis dari GKIM tempat saya dulu ceramah. Saudara sekalian, dia tetap di dalam prinsip bahwa daging-daging yang sudah disembayangin itu tidak boleh dimakan. Itu adalah haram, gitu ya. Lalu Rasul Paulus di dalam bagian Alkitab yang kita baca apa? Kalau menurut dia haram, biarkan dia. Ya, saudara sekalian, biarkan dia. Kita tidak boleh paksa dia. Kita tidak boleh merubah prinsipnya dia. Nah, saudara sekalian, itulah yang menjadi konflik, saudara sekalian, bukan hanya yang terjadi zaman dulu, bisa jadi juga terjadi di zaman sekarang ini, ya. Yang terjadi di Korintus, yang terjadi di Roma, saudara sekalian, ada orang-orang tertentu yang lalu berpikir bahwa ada makanan-makanan yang dianggap haram, ya. Dan Rasul Paulus mengatakan apa? Biarkan, ya. Rasul Paulus mempunyai prinsip adalah tidak ada yang haram. Tapi kalau orang itu punya prinsip ada makanan yang haram, dia tidak mau makan, biarkan dia. Ya, kita tidak bisa mengubah dan kita tidak perlu memang untuk mengubah pemahaman dia. Hal yang kedua, saudara sekalian, yang menjadi permasalahan dari gereja di Roma adalah begini, saudara sekalian. Kelompok A, saudara sekalian, yang tadi saya katakan itu ya, kelompok A itu mengatakan bahwa semua hari sama saja. Kelompok B mengatakan ada hari yang lebih penting dari hari lain, khususnya hari Sabat. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya, menurut saudara, apakah semua hari sama saja atau ada hari yang berbeda, khususnya hari Sabat? Agak takut jawabnya sekarang begitu ya, saudara sekalian, karena tadi mungkin kita salah. Saudara sekalian, kalau saudara tanya saya, ya, prinsipnya saya apa? Kalau soal makanan jelas, kalau saya begitu ya, semua makanan boleh dimakan. Tapi kalau prinsip hari, saudara mungkin agak kaget. Saudara, saya berpikir, dan saya tetap mempunyai prinsip itu sampai sekarang, saya sangat-sangat membedakan hari Sabat. Dalam konteks kita adalah hari Minggu. Saudara, beberapa tahun lalu di mimbar Sinode GKIM, jadi pertukaran pengkhotbah begitu ya, ada tema yang dipaparkan itu adalah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, naskah itu saya yang buat ya, lalu kemudian dikhotbahkan oleh rekan-rekan lain supaya kita mengkhotbahkan satu naskah yang sama begitu ya. Nah, saudara, dari naskah itu, dari apa yang saya pelajari, dan sampai saat ini, saudara sekalian, kalau saudara tanya saya, jujur saudara sekalian, saya tetap berpegang pada hari Sabat itu adalah satu hari yang khusus bagi saya pribadi. Ya, sekali lagi penekanannya adalah bagi saya pribadi. Saudara, saya tidak mempunyai prinsip hari Sabat seperti orang Farisi, ahli Taurat, makanya ribut terus sama Tuhan Yesus begitu ya. Saya tidak punya prinsip seperti itu. Tetapi saudara sekalian, saya akan sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas pekerjaan rutin di hari Senin sampai Sabtu, lalu melakukannya di hari Minggu. Ya, karena bagi saya adalah saya akan pergunakan secara khusus hari Sabat itu sebagai hari yang khusus. Ya. Nah, saudara sekalian, tapi saya perlu tambahkan ayat ini begini, saudara sekalian, supaya saudara tidak salah paham. Saudara sekalian, saya melayani di sinode, jadi saya tidak melayani di gereja lokal, saya melayani di sinode GKIM sebagai sekretaris umum. Lalu tugas saya memang seperti karyawan kantoran begitu ya, aktivitas ada dari hari Senin sampai hari Sabtu, lalu hari Minggu itu dalam tanda kutip saya bebas ya. Saya tidak terikat dengan satu GKIM tertentu, makanya di Bandung saya keliling. Nanti bisa kadang hari Minggu ini ke KIM Tong begitu ya, minggu depan ke Hosana, nanti lagi ke Kanaan dan selanjutnya. Nah, saudara sekalian,
Walaupun saya mempunyai prinsip bahwa hari Minggu itu saya tidak akan sebisa mungkin tidak akan melakukan pekerjaan kantor, saudara sekalian, tapi seandainya ada yang telepon, ada yang WA, ada yang mungkin datang berkunjung dan lain sebagainya, tidak masalah saudara sekalian. Saya kan tidak mungkin marah-marah dan merasa terganggu dengan hal itu, enggak begitu ya. Prinsip saya memang hari Sabat saya akan khususkan itu. Tetapi kalau ada orang yang butuh bantuan itu kan tetap harus dilayani. Saya punya prinsip, tapi saya juga tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, intinya begitu. Nah, saudara sekalian, ini adalah contoh dua isu yang menimbulkan konflik, saudara sekalian, di tengah-tengah gereja di Roma. Dan saudara sekalian harus ingat baik-baik bahwa dua isu ini, soal makanan, soal hari, saudara, ini adalah dua isu yang bersifat netral, bukan doktrinal yang bersifat esensi, ya. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihatkan apa? Supaya mereka jangan meributkan hal seperti itu. Mereka tetap berpegang pada prinsip masing-masing. Mereka jangan saling menyalahkan orang yang dianggap punya prinsip yang berbeda. Mereka tetap harus menjaga esensi kesatuan dari tubuh Kristus yang sehati, ya, yang sehati sepikir. Dan saudara sekalian, ini beda, saudara sekalian, beda dengan hal-hal lain yang misalnya terkait dengan doktrin ataupun ajaran sesat. Kita tahu Rasul Paulus keras sekali, saudara sekalian, kalau ada orang yang menyesatkan, orang itu harus dikeluarkan dari gereja. Tidak ada yang namanya kompromi. Lalu juga di dalam kasus-kasus moral, entah perzinahan, entah pembunuhan, entah pencurian, entah penipuan, atau di gereja kadangkala saudara sekalian ada pinjam uang tidak kembalikan. Saudara sekalian, itu adalah hal-hal yang bersifat moral, dan hal-hal itu harus ditegakkan disiplin gereja. Orang yang melakukannya, saudara sekalian, harus dikenakan disiplin gereja. Tetapi kembali kepada perbedaan pendapat dalam hal-hal yang tadi baru dibahas, sekali lagi soal makanan, soal hari, saudara sekalian, itu adalah hal-hal yang netral, tidak terkait dengan doktrin yang bersifat prinsip ataupun juga moral, saudara sekalian. Itu hanya terkait dengan opini pribadi, latar belakang budaya atau kebiasaan seseorang, ya. Saudara, apa lagi? Ya, di dalam gereja kita tahu ada banyak isu, saudara sekalian, itu hal-hal yang netral begitu ya, tidak bersifat doktrinal ataupun moral, ya. Saudara, contoh sederhana adalah begini. Dulu kita tahu gereja-gereja termasuk GKIM sebenarnya, saudara sekalian, kita sempat entah debat atau mungkin bahasa sederhananya adalah diskusi panjang lebar, saudara sekalian, musik band itu boleh atau tidak. Di gedung ibadah Saron tidak ada band, saudara sekalian, tapi kan ada musik akustik misalnya begitu, ya. Di gedung GKM lain, saudara sekalian, ya karena saya keliling begitu ya, saudara sekalian, band itu ada begitu. Kita dulu sekian lama mempermasalahkan band boleh dipakai atau enggak begitu kan ya, ataukah hanya boleh pakai piano misalnya begitu ya. Kita debat sekian lama, tapi sekarang itu sudah tidak lagi ada yang mempermasalahkan begitu ya. Contoh lain lagi adalah begini, saudara sekalian, kita GKIM itu masuk di dalam PGTI, Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia. Nah, saudara sekalian, di dalam pertemuan itu salah satu yang pernah dibahas adalah begini, gereja itu perlu punya NPWP dan hamba Tuhan itu bayar pajak atau tidak? Bingung kan nih, saudara sekalian ya? Gereja perlu punya NPWP tidak? Harus bayar pajak tidak? Saudara, di dalam pertemuan itu seharusnya saya pergi, ya, saya harusnya pergi mewakili GKIM, saudara sekalian ya, untuk berdiskusi dengan sinode-sinode gereja Tionghoa lainnya. Tapi saudara sekalian, jujur waktu itu saya berhalangan dan saya pikir agak percuma lah ya. Saya bisa menduga bahwa kalau pergi ke sana paling debat-debat, lalu tidak jelas kesimpulannya seperti apa. Tapi yang pasti saudara sekalian, GKIM sudah sejak dulu punya NPWP, ya. Lalu hamba Tuhan, saudara sekalian, kembali kepada hamba Tuhan masing-masing, tapi saya pribadi saya bayar pajak, begitu. Ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah hal-hal, saudara sekalian, sekali lagi soal makanan, soal hari, soal alat musik, begitu ya. Lalu soal pajak dan lain sebagainya, saudara sekalian, itu adalah yang kemudian oleh John Calvin, saudara sekalian, disebut sebagai adiaphora.
Ya, saya ingin saudara bisa ingat istilah ini baik-baik ya. Adiafora. Ya, adiafora itu apa? Adiafora adalah hal-hal yang bersifat netral, begitu ya, yaitu hal-hal agamawi yang tidak wajib dilakukan, tapi juga tidak dilarang. Ya, sekali lagi adiafora apa? Itu adalah hal-hal yang netral. Ya, hal-hal agamawi yang tidak wajib dilakukan, tapi juga tidak dilarang. Kenapa? Karena itu tidak akan mengubah status kita di hadapan Allah. Apakah saya makan daging atau hanya sayur-sayuran itu tidak mengubah hubungan saya dengan Tuhan. Apakah saya menjaga hari Sabat baik-baik atau biasa saja itu tidak mengubah hubungan saya dengan Tuhan. Apakah saya pakai band atau hanya pakai piano itu tidak mengubah hubungan saya dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam menghadapi adiafora ini kita akan lihat prinsip-prinsip yang Rasul Paulus berikan secara khusus di dalam Roma pasal 15 yang kita sudah baca tadi. Supaya apa? Supaya kita tahu di dalam kehidupan gereja ada begitu banyak saudara sekalian isu-isu yang bersifat seperti itu, dan jangan sampai itu menimbulkan perpecahan di tengah kita. Jangan menimbulkan perpecahan di Salon Cirebon ini, supaya kesatuan dan kesehatian dan juga sehati sepikir boleh tetap ada di GKIM Jemaat Saron ini. Saudara, mari kita perhatikan ayat ke-7. Roma pasal 15 ayat 7. Di sana Rasul Paulus mengatakan begini, sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ya, nah saudara sekalian, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama, sederhana sekali, saling menerima satu terhadap yang lain. Kalau saudara ingin baca penjelasan Rasul Paulus lebih panjang, itu adalah yang Rasul Paulus tuliskan di pasal 14 ayat 1 sampai 12. Saudara perhatikan Alkitab saudara, itu adalah yang Paulus uraikan di dalam 2 perikop sebelumnya, yaitu apa? Jangan menghina, jangan menghakimi orang lain seakan-akan pendapat kita yang paling benar, hidup kita yang paling saleh dan paling alkitabiah. Sebaliknya saudara sekalian, walaupun ada perbedaan pendapat, itu sekali lagi bukan hal yang prinsip, maka kita harus tetap saling menerima. Allah terima saya, Allah menerima dia, saya juga harus terima dia. Ya. Nah, saudara sekalian, inilah yang juga Rasul Paulus katakan sebenarnya kalau kita perhatikan di pasal 14 ayat 1. Di sana Rasul Paulus mengatakan begini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa, LAI menerjemahkan, mempercakapkan pendapatnya. Saudara, terjemahan lebih tepat adalah begini sebenarnya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa menghakimi pendapatnya. Sekali lagi ya, Roma pasal 14 ayat yang pertama, terimalah orang yang lemah imannya, yaitu orang yang prinsipnya beda dengan kita, tanpa menghakimi pendapatnya. Ya. Saudara sekalian, apakah lalu berarti ya sudahlah kita cuek saja misalnya begitu ya, lalu kita berkompromi secara negatif, urusan kamu, urusan saya, kita tidak saling ikut campur. Saudara sekalian, itu juga bukan prinsip Alkitab. Kenapa? Di dalam prinsip Alkitab kita tahu ada yang namanya koinonia, persekutuan. Ya, itu adalah prinsip di dalam hidup kita bersama. Sukacita kamu adalah sukacita saya, kesulitan kamu adalah juga kesulitan saya. Nah, saudara sekalian, di dalam kata terima yang Rasul Paulus paparkan di dalam bagian ini, yang Rasul Paulus katakan itu adalah kata terima yang dipakai di dalam bahasa Yunaninya, saudara sekalian, mengandung arti bagus sekali, yaitu apa? Mengajaknya untuk jalan bersama-sama dan ada dialog, ada diskusi, begitu ya. Contoh misalnya, seperti yang tadi saya contohkan, ada seorang rekan di salah satu GKIM yang sekarang jadi ketua majelis, bagi dia tidak boleh makan daging habis disembayangin. Bagi saya boleh, begitu ya. Lalu Rasul Paulus mengatakan apa? Saya tidak boleh menghakimi, saya harus menerima dia. Di antara kami seharusnya ada dialog, begitu ya. Kenapa bagi kamu tidak boleh? Kenapa bagi saya boleh? Lalu hasilnya bagaimana? Kalau misalnya tetap tidak ada kesepakatan, tidak masalah saudara sekalian. Kenapa? Oleh karena tujuan akhir kita sama, yaitu apa? Hidup dia memuliakan Tuhan, hidup saya memuliakan Tuhan. Buat apa kita harus jadi gontok-gontokan atau konflik? Rasul Paulus mengatakan terimalah, saling menerima walaupun pendapat berbeda, karena kita sama-sama hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian,
Ya, Rasul Paulus katakan selain saling menerima, saling membangun, saudara sekalian. Roma pasal 15 ayat kedua di sana dikatakan begini. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, apa yang Rasul Paulus sampaikan di dalam ayat kedua ini, saudara sekalian, adalah yang Paulus uraikan secara panjang lebar di pasal 14 ayat 13 sampai 23. Berarti perikop sebelumnya, saudara sekalian. Yaitu apa? Jangan menjadi batu sandungan bagi dia. Walaupun pendapat kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi dan juga menolongnya untuk boleh tetap bertumbuh, ya. Nah, saudara sekalian, itu yang kemudian Rasul Paulus mengatakan di dalam pasal 14 ayat 15, jika engkau menyakiti hati saudara seimanmu, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Dan di dalam pasal 14 ayat 19, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, saudara sekalian, menarik sekali kata membangun di sini adalah apa? Artinya luas sekali, kita harus sabar. Kita harus bisa menguatkan dia, kita harus memulihkan dia. Ada hal-hal yang mungkin harus dikoreksi, begitu ya, tapi bukan memaksa, bukan menghakimi. Ya, sekali lagi kita mencari kesenangan sesama kita untuk kebaikan dia. Dan teladan yang Rasul Paulus tuliskan di bagian akhir daripada Roma pasal 15 adalah apa? Rasul Paulus mengatakan Tuhan Yesus sendiri tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, istilah yang kita sering dengar adalah kenosis, begitu ya. Tadi saya memperkenalkan satu istilah, adiaphora, hal-hal yang netral, tidak perlu diperdebatkan, kita harus saling menerima. Ya, istilah lainnya adalah kenosis. Tuhan Yesus yang menghampakan dirinya, bukan memaksakan kehendaknya. Ya. Tuhan Yesus yang mengosongkan diri demi kebaikan saudara dan saya. Demikian pula saudara sekalian, ada saat-saat tertentu saya punya prinsip betul, begitu ya. Tidak ada yang salah dengan prinsip itu, tetapi saya harus menghampakan diri saya bagi sesama saya seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sebagai penutup adalah begini, saudara sekalian. Bagaimana supaya kita terus bisa menjaga kesatuan dan adanya sehati sepikir di GKIM Jemaat Saron ini. Sederhana, saudara sekalian, saling menerima dan saling membangun. Ya, sekali lagi, saling menerima dan saling membangun. Apakah itu mudah? Ya, kalau cuma sekali dua kali sih bisa, begitu kan ya. Tapi saudara sekalian, kalau itu terus menerus berulang, saudara sekalian, lalu siapa yang sanggup? Rasul Paulus mengatakan Allah sang kepala gereja adalah sumber ketekunan dan penghiburan yang akan menyanggupkan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menerima, saling membangun walaupun kita berbeda pendapat. Supaya apa? Kesatuan GKIM Jemaat Saron tetap dapat terjaga. Saudara, sebagai penutup saya suka satu ayat saudara sekalian yang Rasul Paulus tuliskan begini. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, izinkan saya memberikan satu aplikasi yang sederhana, saudara sekalian, walaupun tidak mudah. Saya sudah khotbah panjang lebar, saudara sekalian, hampir 45 menit. Saudara, mungkin selama saudara dengar khotbah mungkin kebayang tuh ya 1-2 orang yang selama ini nyebelin begitu kan ya di GKIM Jemaat Saron ini. Kebayang saudara sekalian? Jangan bayangkan wajah saya ya, begitu. Saudara sekalian, ketika saudara bayangkan wajah dia, saudara sekalian mau tidak berdamai sama dia? Selesai ibadah ini, saudara sekalian ya, kalau memang dia sama-sama ibadah saat ini, saudara sekalian, coba ketemu sama dia, bicara baik-baik. Ya, kita berharap dalam pemulihan hubungan kita, lalu itu yang boleh kembali membuat kesatuan dari GKIM Jemaat Saron terpelihara. Kalau misalnya orang itu tidak ada di sini, begitu ya saudara sekalian ya, mungkin kita bisa telepon dia atau kunjungi rumahnya. Saudara sekalian, itu menjadi satu wujud kita saling menerima dan saling membangun. Mari kita berdiri bersama-sama saudara sekalian, dan saya akan membacakan sekali lagi Roma pasal 15 ayat yang kelima. Roma pasal 15 ayatnya yang kelima.
Saudara, dengarkanlah nasihat dari Rasul Paulus bagi saudara dan saya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, khususnya di GKM Jemaat Saron Cirebon ini, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami menaikkan ucapan syukur. Kami tahu bukan satu kebetulan bahwa kami boleh mempunyai komunitas di tempat ini di GKM Jemaat Saron. Kami menyadari kami manusia berdosa, kami menyadari kami semua manusia berdosa, kami mempunyai keterbatasan, kelemahan masing-masing. Tapi Tuhan yang sudah mempersatukan kami di GKM Jemaat Saron ini, kami sungguh mohon Tuhan juga yang memampukan kami untuk boleh tetap menjaga kesatuan di tengah-tengah kami, sehati sepikir di GKM Jemaat Saron ini. Kalau ada kekecewaan, ada kemarahan, ada sakit hati, Tuhan kami sungguh mohon melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu lalu dan juga pada hari ini, kami sungguh mohon Tuhan mampukan kami. Jikalau ada relasi yang tidak baik, ada konflik dan lain sebagainya, kami mohon Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk boleh berdamai dengan orang tersebut. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, Tuhan yang menolong kita semua.